melalui kegiatan kolaborasi ini, intinya kami tuh ingin regrouping dengan kawan-kawan penanggung jawab Kasubag HC dan umum, IT dan juga para kabag ADM di wilayah. Di forum ini kita sama-sama selaraskan pemahamannya. Kita berharapnya seluruh program kerja kita yang kita canangkan di tahun depan itu bukan hanya sekedar terlaksana, tapi juga bermanfaat untuk insan jasara harja dan juga keberlanjutan jasara harja ke depannya. Berubah itu bukan dipaksa. Kalau kita berubah karena dipaksa, itu reaktif kita. Nah, saya pengen kita itu menyiapkan diri. Makanya kita bertransform itu. Salah satu program kita itu mau men-shifting mindset insan jasara harja. Dari ahli memverifikasi menjadi ahli edukasi. Jadi Anda itu bisa menjadi ambasador, baik itu untuk duta keselamatan maupun duta kepatuhan, baik itu terhadap membayar pajak, kepatuhan terhadap berkeselamatan tadi. Poinnya bagaimana Anda tahu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga kebijakan yang diambil oleh manajemen itu Anda bisa mengerti, baik itu tantangan kita jaga sustainability kita ke depan maupun program-program jangka pendek. Kemampuan leadership 5.0 ini sangat krusial, sangat penting. Maka tidak cukup leadership yang dulu-dulu gitu. Artinya apa? Kita menggunakan gaya leadership yang sama untuk situasi yang benar-benar berbeda. Mengapa kita ini butuh leadership 5.0? Teknologi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan. Makanya dia dikatakan sebagai the ultimate change driver. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita pasti akan tersingkir dari lingkaran perubahan itu. Makanya adaptasi itu sebenarnya melupakan yang lama. Kemudian kita mencoba untuk belajar dan membangun dan mengikuti sesuatu yang baru. Dalam industri 5.0 ini kita harus tetap relevan. Artinya kita paham dan kita tahu dan kita mau menjalani. Kalau enggak, kita akan lihat. Kemudian industri 5.0 itu lebih pada human centric. Ini bukan kita mencoba untuk fokus pada manusia, tapi menuntut manusia untuk bisa working along the technology. Makanya kalau ada perubahan, yang berubah lebih dahulu adalah manusianya, bukan teknologinya. Bahwa yang harus diperkuat adalah regulasi terhadap pegawainya. Ini yang menjadi tantangan TIK, bagaimana teman-teman semua di seluruh jasara harja aware terhadap yang namanya cyber security. Yang namanya human capital saat ini sudah berevolusi, di mana human capital itu menjadi business partner. Diminta untuk shifting, transformasi, yang dulunya lebih ke administratif, ya diminta untuk ke functional expert. Kalian harus bisa bertransformasi menjadi business partner yang bisa diajak konsultasi, yang bisa diajak berkolaborasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari organisasi kita. Dan kita memainkan peran kita sehingga kita bisa menjadi support yang efektif, optimal untuk organisasi kita. Tugasnya ada teman-teman semuanya, pejabat-pejabat di sini, pemimpin masa depan di sini adalah bagaimana untuk menciptakan leader-leader baru. Anda tuh leader di sini dan tugas Anda adalah developing others. Harapannya apa yang sudah menjadi inisiatif suatu concern dari strategi yang diimplementasikan ke Kanwil Kanwil untuk dapat melakukan perbaikan dalam proses bisnis di masing-masing wilayah, dan endingnya adalah Sweet Summit ini bisa terwujud dan menjadi suatu keberlangsungan perusahaan. Menarik banget, sangat inspiring. Semoga divisi HC, umum, dan juga TIK bisa menyelenggarakan selalu kegiatan seperti ini setiap tahunnya. Kita banyak belajar tentang leadership ya. Jadi kompetensi di era AI ini mengarahkan agar kita menjadi seorang pemimpin yang mandiri seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Santunan kecelakaan, mudah dan cepat, jasa